Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di... Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen, edisi Oke Horor. Di video kali ini, aku bakal menceritakan 3 kisah pendaki yang mereka itu tersesat saat melakukan pendakian. Dan sebelumnya aku minta maaf karena beberapa minggu ini aku nggak upload konten. Banyak yang nanya kenapa nggak konten lagi. Sebenarnya kemarin tuh ada kendala sedikit, jadi baru bisa konten sekarang. Dan oke biar nggak lama-lama lagi, selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih ya, kalian tahu sendiri kan yang namanya gunung, hutan, itu kan gimana ya, udah nggak asing lagi lah ya kalau tentang hal-hal mistis di daerah itu gitu kan. Dan pastinya buat kalian semua yang nonton video ini, kalau kalian itu ya emang seorang pendaki, pasti memaklumin hal ini. Karena ini bukan sekali dua kali aja terjadi gitu kan, ada pendaki yang tersesat di gunung, tapi udah berkali-kali kejadian, khususnya yang terjadi di Indonesia. Nah, di cerita yang pertama ini ini tuh cerita di gunung daerah rumahku. Bukan daerah rumah juga sih, ya. Provinsi Sumatera Utara, tempat aku tinggal, yaitu Gunung Sibaya. Nah, cerita tentang Gunung Sibaya di video aku ini, aku tuh bakal menceritakan ada pendaki yang tersesat sampai katanya masuk ke kampung gaib gitu. Dan ini pendakinya bukan orang Indonesia, tapi pendaki asal Jepang. Nah, Gunung Sibaya ini itu tuh tepatnya di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, ada di Kabupaten Karo. Ya pokoknya Gunung Sibayak ini juga bisa dibilang menjadi destinasi wisata yang paling banyak diminati dari turis lokal maupun dari luar negeri. Dan perlu kalian ketahui juga, selain menyimpan pemandangan yang benar-benar indah nih di gunung itu, di samping itu juga Gunung Sibaya ini itu banyak menyimpan hal-hal mistis. Salah satunya aku bakal bahas di sini. Jadi emang gak sedikit lah pelancong yang bisa dibilang pernah diganggu sama penunggu yang ada di gunung ini. Nah, kayak pendaki asal Jepang ini yang bakal aku ceritakan. Jadi dia ini tersesat waktu dia mendaki Gunung Sibaya, yang katanya sih sampai masuk ke kampung gaib ya. Entah bener atau enggak ya, menurut ceritanya kayak gitu. Dan ini terjadi pada tahun 2013. Nah, ini tuh aku lansir dari liputan6.com, dan ini dikisahkan sama seorang yang bernama Era. Nah, Era ini itu tuh warga sekitar yang diketahui dia itu membuka warung di sekitar kaki Gunung Sibaya. Nah, pokoknya ya kisah ini tuh bisa dibilang kisah yang paling populer di sekitar sana. Oke, langsung masuk ke ceritanya ya. Jadi pada saat itu ada pendaki asal Jepang ini bernama lengkap Yamada Kosei. Jadi di sini kita sebut aja lah dia Kosei ya. Nah, dia ini tersesat diduga karena dia itu melewati batas jalur pendakian. Jadi si Kosei ini benar-benar ngelewatin jalan yang bisa dibilang jarang lah dilewati sama warga sekitar situ maupun pendaki yang sering ke Gunung Sibaya ini. Karena si Kosei ini diketahui kok nggak turun-turun dari Gunung Sibaya ini ya kan Nah, karena si Kosei ini nggak turun-turun juga dari Sibaya ini saat mendaki ya kan, otomatis warga setempat langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke tim SAR Basarnas Sumut pada saat itu. Dengan tujuan ya untuk mencari si turis Jepang ini yang bisa dibilang hilang tanpa kabar gitu. Akhirnya tim SAR ini turun lah ya kan Basarnas turun untuk mencari si Kosei ini. Nah, selang beberapa hari akhirnya si Kosei ini ditemukan. Dia ditemukan tapi dalam kondisi yang badannya lemes, dia dehidrasi parah juga. Ya bisa dibilang dia mungkin gak minum, gak makan pada saat itu, makanya kondisinya kayak gitu. Dan itu udah berhari-hari juga ya kan, jadi wajar kalau dia ditemukan dalam kondisi yang udah gak baik-baik aja. Setelah itu tim SAR itu langsung lah mengevakuasi si Kosei ini dengan memberikan dia pertolongan pertama. Nah, karena penasaran sebenarnya apa yang terjadi sama si Kosei ini, akhirnya beberapa orang itu menginterogasi dia, nyuruh dia untuk bilang apa sih sebenarnya yang terjadi sama kau gitu kan.
Nah si Kose ini bilang kalau dia tuh emang sengaja ngelewati jalur yang jarang dilewatin, alias yang belum banyak lah pokoknya dilewati sama orang-orang yang bakal mendaki ke Gunung Sibaya ini. Sampai akhirnya ya kan waktu dia itu ngelewati jalan itu, tiba-tiba dia ini nemuin kayak perkampungan warga. Tapi anehnya waktu dia masuk ke perkampungan itu ya kan, emang banyak orang, banyak rumah ya kayak perkampungan pada biasanya lah. Cuman anehnya dia bilang gak ada satupun orang yang kayak negur dia. Apalagi dalam kondisi dia itu bukan orang lokal ya kan, paras dia orang Jepang gitu kan. Satupun di perkampungan itu kayak saling diem-dieman gitu. Ya pokoknya bisa dibilang gak ada lah yang menggubris dia ini. Padahal di situ tuh nggak ada kayak perkampungan gitu, kata warga sekitar situ. Setelah ngedenger cerita dia, banyak warga yang ngedenger itu bilang kayaknya yang diceritakan sama dia ini bukan kayak perkampungan pada biasanya. Kayaknya sih ini emang perkampungan orang Bunian gitu sih Jadi tentang orang Bunian ini memang udah nggak asing lagi sih buat orang-orang yang ada di sekitar atau tinggal di dekat Gunung Sibaya itu. Nah terus si Kosei ini bilang, si pendaki Jepang ini bilang kalau waktu dia masuk ke perkampungan gaib ini, yang seremnya lagi kondisi fisik dari orang-orang yang ada di kampung itu tuh nggak wajar. Dia bilang kaki orang yang dia temui itu kakinya terbalik, terus tubuhnya itu agak, maaf cakap ya, agak kerdil gitu sih. Dan pada saat itu dia sama sekali nggak tahu kalau sebenarnya yang dia masukin adalah bisa jadi itu adalah perkampungan dari orang Bunian itu atau bisa dibilang makhluk halus ya. Nah selain itu juga si turis Jepang ini yang bernama Kose dia juga cerita waktu dia masuk ke dalam perkampungan gaib itu dia juga nggak sengaja sampai kesasar masuk katanya ke dalam pasar tradisional. Nggak tahu entah bener entah enggak, dia bilang masuk ke pasar tradisional dan di situ orang-orang bersikap wajar ya, jual beli kayak biasanya. Bahkan di sana juga banyak makanan yang dijajakan atau dijual ya, baik dari makanan, minuman, daging dan banyak lainnya. Ya pokoknya dia bilang kayak pasar tradisional kayak pada umumnya gitu. Nah anehnya lagi karena si Kose ini kan kondisinya tersesat nih, bisa jadi dia nggak ada konsumsi atau nggak ada minuman yang bisa dia minum. Karena dia masuk ke pasar tradisional itu, akhirnya dia ini memutusin pengen beli makanan dan minuman yang ada di sana. Tapi ya itu tadi, ketika dia mau beli, barang-barang yang dijajakan tadi itu sama sekali nggak bisa dipegang. Jadi seakan-akan itu tuh kayak tembus pandang gitu, ngerti kan kalian? Ya pokoknya kayak ya nggak bisa lah dia apa-apain gitu. Jadi waktu dia mau beli juga pedagangnya kayak nggak ngelihat dia. Jadi dari sekian banyak orang yang ada di pasar tradisional itu, nggak ada satupun yang ngelihat adanya si Kosei ini. Akhirnya karena hal itu dia sama sekali nggak bisa makan, nggak bisa minum lah ya kan. Dan waktu nyampe ke malam hari nih, di situ juga dia nggak sengaja nemuin ada kayak pesta warga atau pesta apa ya? Ya pokoknya orang-orang di situ yang dia lihat ya, itu berkumpul kayak ada acara makan-makan gitu, bahkan ada yang menyalakan api unggun. Walaupun itu terkesan aneh ya kan, di dalam hutan tiba-tiba ada hal kayak gitu, tapi si turis Jepang ini, si Kose ini sama sekali nggak menyadari bahwa itu adalah perkampungan gaib. Dan di situ dia terus saja jalan sampai suatu ketika dia itu nemuin lah satu aliran sungai di daerah dimana dia tersesat itu. Nah di tempat itulah, di dekat sungai itulah dia ditemukan sama timnas Oke lanjut ya. Nah disitulah di dekat area sungai itulah dia ditemukan sama tim Basarnas dalam kondisi pingsan. Dia juga kelaparan, dehidrasi parah ya kan. Tapi alhamdulillahnya dia berhasil ditemukan dalam keadaan nyawa yang selamat. Dan kata seorang yang bernama Era ini yang menceritakan ini di Liputan 6 ya kan, dia bilang untung aja si Yamada Kose ini nggak makan makanan orang Bunian yang ada waktu dia ini tersesat. Karena menurut kayak dari kisah yang turun-temurun ya kan, kalau kita makan
makanan dari orang Bunian, menurut mereka ya, itu katanya kita nggak bakal bisa kembali lagi untuk ditemukan. Nah itulah kisah mistis yang terjadi di tempat kami, Provinsi Sumatera Utara, di Gunung Sibaya, yang dialami sama seorang pendaki apes yang bernama Yamada Kosei. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran sih, kalau misalnya mau kemana pun, terutama ke daerah gunung ya, karena ini yang paling sensitif akan hal-hal gaib. Jadi lebih hati-hati aja sih, jangan terlalu pede kali, jangan takabur juga ya kan. Kalau udah diarahin jalan menuju ke gunung itu, ya kita ikuti arahan jalannya aja yang sebenarnya yang biasa dilewati sama para pendaki ataupun warga sekitar gitu. Jangan kita pandai-pandaian pilih jalan yang gak pernah dilewatin siapapun, karena kita sama sekali gak tahu gimana kondisi jalan itu, ada apa di situ gitu kan. Karena di bagian gunung itu pasti ada yang rawan, dari mulai rawan karena jalannya curam atau jurang, atau juga bisa dibilang rawan karena hal-hal gaib. Jadi kita sebagai pendatang nih, ya lebih baik ikuti aja lah aturan yang ada di sekitar situ gitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal orang Bunian nih, aku tuh pernah sama teman-teman tahun ini sih, lupa bulan 2 kalau nggak salah ya. Jadi kami tuh ke salah satu tempat wisata yang lumayan jauh, pergi dari rumah. Aku nggak bisa bilang tempatnya, yang jelas pergi dari rumah itu berangkat sekitar jam 5 sore, tapi nyampe tujuan itu jam 1 malam. Nah waktu di jalan yang kebetulan tempatnya itu udah gelap kali, udah kiri kanan sepanjang jalan berkilo-kilo itu hutan, gak ada lampu. Adapun lampu itu ya cuman dari motor kita masing-masing gitu, sama sekali gelap. Nah di jalan yang gelap itu kan, kiri kanan itu kan hutan. Tiba-tiba kita semua itu ngedapati satu orang kakek-kakek yang lagi jalan dalam kondisi dia tuh jalannya sambil nunduk, pakai baju, mungkin bajunya putih warnanya, karena yang aku lihat sekilas itu putih emang. Jalan nunduk sendirian sambil ngegotong apa ya, mungkin kayak buntalan kain atau goni gitu yang dia sampirin ke pundaknya gitu, jalan sendirian. Entah itu orang, entah apa, aku nggak tahu. Yang jelas itu kiri kanan udah hutan semua. Kalaupun kakek itu manusia, yang jadi pertanyaan aku, apa di situ ada rumah gitu? Karena setahu aku, yang aku lihat emang kiri kanan itu udah pohon hutan belantara gitulah, bisa dibilang nggak ada apa-apa. Jadi kalau soal orang Bunian, sebagian temen aku bilang kayaknya itu orang Bunian lah yang ada di situ gitu. Tapi yang jelas aku emang ngelihat dia kakek-kakek ini jalan sendirian. Kalau menurut aku tuh agak serem ya, apalagi waktu di jalan itu nggak ketemu sama satu orang kakek itu aja, tapi nggak lama juga ketemu satu orang kayak gitu lagi gitu, lagi jalan gitu. Jadi menurut kalian itu apa ya? Oke lah kalau kalian punya pendapat tentang kisah pendaki asal Jepang yang tersesat di Gunung Sibayak, Sumatera Utara, kalian boleh komen di bawah. Oke lanjut. Yang berikutnya ini adalah kisah seorang pendaki yang tersesat di Gunung Guntur. Jadi tahun lalu itu, tahun semalam, tahun 2020 ya, ini 2021, sempet publik itu dihebohkan sama salah satu berita pendaki yang tersesat, yaitu hilangnya salah satu pendaki Gunung Guntur itu sejak tanggal 4 bulan 7 tahun 2020. Nah beruntungnya kini pendaki yang diketahui bernama Afrizal itu berhasil ditemukan dalam keadaan yang selamat. Jadi sebelum si Afrizal ini dikabarkan hilang ya kan, sebenarnya dia itu mendaki nggak sendirian, dia bareng 4 orang temennya. Mereka ini berlima mendaki Gunung Guntur itu. Nah Afrizal ini pada saat kejadian itu berusia kurang lebih 16 tahun, dan mirisnya lagi waktu dia hilang, dia itu ditemukan dalam keadaan yang nyaris tidak memakai baju. Dan orang-orang pada saat itu bilang peristiwa hilangnya Afrizal ini mengingatkan mereka pada kejadian 10 tahun yang lalu. Jadi menurut pengakuan warga nih
pada saat 10 tahun yang lalu itu juga ada hal sama yang terjadi, kayak hilangnya si Afrizal ini waktu mendaki Gunung Guntur. Bahkan pada saat itu warga juga bilang kejadian hilangnya Afrizal ini benar-benar persis kayak 10 tahun yang lalu. Yang dimana antara 10 tahun yang lalu ini sama kisahnya Afrizal itu sama. Mereka ini sama-sama hilang pada saat tidur di dalam tenda. Hilang di gunung karena dia entah buang air kecil tersesat di jalan, itu wajar dia tersesat gitu kan. Tapi ini bener-bener aneh weh. Mereka ini hilang hanya karena tidur di dalam tenda gitu. Jadi sebelum si Afrizal ini hilang ya kan weh, dia ini sempatlah bergadang sama teman-temannya, sama 4 orang temannya itu sampai jam 2 pagi. Nah jam 2 pagi itu mereka tidur lah ya kan, tapi sekitar nyampe di jam 5 subuh nih, ada salah satu teman dari Afrizal ini bangun. Dia ngelihat udah nggak ada si Afrizal itu tidur di dalam tenda. Nah awalnya teman-temannya itu mungkin mengira si Afrizal ini entah pergi buang air kecil atau bagaimana ya kan. Ditunggu-tunggu juga sampai ke pagi, beberapa jam setelah mereka bangun nih, si Afrizal ini sama sekali nggak balik-balik. Akhirnya diputuskan lah ya kan tim Basarnas itu untuk turun mencari si Afrizal ini yang hilang gitu. Akhirnya si Afrizal ini ditemukanlah dia pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2020. Nah si Afrizal ini ditemukan sekitar jam 9 pagi gitu. Dia itu ditemukan di area sumber mata air di gunung itu yang biasa dikenal dengan nama Cikole. Dan lokasi itu perlu kalian ketahui nih ya, ternyata Cikole itu jaraknya lumayan jauh dari mana mereka mendirikan tenda itu. Afrizal ini ditemuin dalam kondisi yang hanya memakai celana dalam dan itu ditemukan dalam kondisi yang udah lemas sekali weh. Dia ditemukan sama seorang warga dan ada salah satu petugas parkir. Nah waktu si Afrizal ini sudah bisa ditanyain nih sama warga gitu kan, setelah ditanya ternyata dia bilang yang dia ingat dia ya terakhir kali ya emang tidur di dalam tenda, dia sama sekali nggak ada jalan buat keluyuran itu nggak ada. Jadi dia juga bingung kenapa bisa ada di sumber air itu gitu. Dan si Afrizal ini ditemukan saat salah satu warga neriakin nama dia. Dan cerita si Afrizal ini kayak yang aku bilang sebelumnya ya kan, itu tuh bener-bener persis kayak kejadian 10 tahun yang lalu di lokasi yang sama, yaitu Gunung Guntur ini. 10 tahun yang lalu itu pernah kejadian kayak si Afrizal ini ditemukan setelah 4 hari tapi dalam kondisi yang tidak berbusana. Dan untuk informasi kalian juga, ternyata sebelum dinyatakan hilang, si Afrizal ini bareng 4 temennya mendaki Gunung Guntur itu ternyata sejak hari Jumat tanggal 3 bulan 7 tahun 2020. Jadi Jumat malam mereka ini udah mendirikan tenda dan menginap di pos 3 di jalur pendakian itu, tapi waktu paginya disitulah si Afrizal ini dinyatakan hilang. Tapi ternyata teman-temannya si Afrizal ini ternyata sempat pulang dari Gunung Guntur karena mereka ini khawatir parah lah sama si Afrizal. Mereka pulang dengan tujuan bukan ninggalin si Afrizal ini, enggak. Mereka pulang itu buat langsung nyampein ke orang tuanya Afrizal bahwasanya si Afrizal ini hilang di gunung itu, nggak ada kabar. Jadi mereka juga bingung gitu. Nah dari situlah pihak keluarga si Afrizal ini langsung nyari si Afrizal ini Nah itulah tadi kisah si Afrizal ini, salah seorang pendaki Gunung Guntur yang tersesat, yang benar-benar dia tuh tersesatnya bukan karena dia keluyuran atau gimana memasukin jalan lain gitu kan. Ya tiba-tiba aja hilang di dalam tenda padahal kondisi dia masih tidur. Entah dia banyak orang yang bilang gitu kan, mungkin aja dia kayak jalan sambil tidur. Kalau kita bilang ngelindur ya kan, jalan sambil tidur nggak sadar. Tapi ya nggak tahu juga sih, soalnya kan nggak ada yang ngelihat gitu kan. Entah itu benar atau enggak. Kebetulan juga 10 tahun yang lalu ada kejadian yang sama persis gitu kan. Klan-klan yang mendaki gunung, yang ngecamp di gunung gitu kan, ya tetap hati-hatilah karena kita benar-benar nggak tahu musibah apa yang bisa kita dapati di gunung itu gitu kan ya, walaupun jangan sampailah terjadi sama kalian gitu. Nah intinya buat kalian yang ke gunung tetap hati-hati, jaga omongan karena gimana pun gunung itu kan tempat yang sensitif ya akan hal-hal gaib. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran juga
Bahkan si Afrizal ini yang nggak ngapa-ngapain pun bisa hilang gitu kan. Jadi tetap hati-hati ya buat kalian-kalian semuanya yang mau mendaki gunung. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah kisah seorang pendaki tersesat di Gunung Lawu, tapi berhasil selamat hanya karena ditolong sama seekor burung jalak. Jadi beberapa waktu lalu itu sempat heboh, khususnya di kalangan pendaki ya. Karena ada seorang pendaki yang tersesat dan dia itu berhasil diselamatkan sama seekor burung jalak. Jadi ceritanya burung jalak ini benar-benar nolongin dia, yaitu dengan cara si burung jalak ini nuntun dia buat mencari jalan keluar supaya si pria ini bisa kembali bareng teman-temannya. Nah, momen ini ternyata sempat dibagikan sama akun Mocha Doang di TikTok. Itu pada hari Rabu tanggal 17 bulan 2 tahun 2021. Jadi dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit mungkin ya. Di dalam video itu seorang pria yaitu pendaki itu mengaku sedang tersesat di Gunung Lawu. Nah, awalnya si pria ini ngaku kalau dia mendaki itu nggak hanya berdua tapi bareng beberapa teman-temannya. Tapi di tengah perjalanan waktu dia mendaki nih, salah satu temennya ada yang ngalamin kelelahan jadi minta istirahat gitu kan. Otomatis karena mereka juga nggak mau ngambil resiko yang nggak diinginkan, akhirnya mereka mutusin buat istirahat dan si pria ini nemenin temennya yang sedang kelelahan ini. Dan faktanya si pria ini itu ditugaskan untuk nemani satu temennya yang sedang kelelahan. Sementara itu rombongan yang lainnya itu mutusin buat tetap lanjut naik ke puncak gitu kan. Alias mereka ini, rombongan ini meninggalkan 2 orang temennya ini untuk melanjutin perjalanan mereka ke atas gunung gitu. Nah, kata si pria ini, karena temen saya dalam kurung atasan dia, akhirnya dia mutusin buat nemenin si atasannya ini. Makanya dia istirahat berdua, sedangkan yang lain tetap melanjuti perjalanan. Oke, di sini ceritanya aku stop sebentar. Jadi kalau menurut aku ya, kalau kita lagi mendaki gunung nih, ada satu temen yang kelelahan. Kalau menurut aku ya lebih baik bareng-bareng gitu loh, ditungguin, jangan ditinggal. Karena gimana pun temen itu lebih berharga daripada hanya mengejar puncak gunung itu. Karena lebih baik kita ke puncak itu bareng-bareng. Gimana pun juga mereka kan pergi bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau ada satu temen yang kelelahan atau yang sakit gitu kan, ya lebih baik sama-sama nemenin daripada harus ditinggal kayak gitu. Itu sih menurut aku ya, nggak tahu ya menurut kalian kayak mana. Kalau kalian punya pendapat juga, kalian boleh komen di bawah. Oke, ceritanya aku lanjut. Terus nggak lama, tiba-tiba si pria pendaki ini sadar lah kalau bapak pemandu jalan yang seharusnya ada di depan dia itu tiba-tiba ngilang, nggak ada gitu. Nah, karena hal itu ngebuat si pendaki prianya itu bingung lah dia ya kan, kok bisa nggak ada lah bapak ini ya kan. Waktu mereka ini jalan, karena itu posisinya sudah selesai istirahat, jadi mereka lanjutin jalan berdua. Tapi tiba-tiba mereka ngerasa nih, kayaknya ini jalan yang salah gitu. Kayaknya kita tersesat gitu. Nah, posisi itu udah selesai istirahat ya. Akhirnya mereka berdua itu ngelanjuti perjalanan buat nyusul teman mereka gitu. Nah, karena nggak ada bapak pemandu jalan itu, otomatis mereka berdua ini bingung lah ya kan harus lewat mana. Akhirnya mereka tetap ngelanjuti jalan mereka, ya pokoknya menyusuri jalan yang ada sampai akhirnya mereka itu emang tersesat dan gak sengaja ketemu sama seekor burung jalak. Entah karena kebetulan, entah karena si burung ini benar-benar ajaib, gak ngerti lah ya. Pokoknya yang dia bilang bahwasanya si burung jalak ini benar-benar nuntun mereka cari jalan keluar supaya mereka itu nggak tersesat lagi gitu. Ya, si burung ini bisa dibilang kayak pemandu jalan lah, pengganti si bapak tadi. Bahkan yang lebih uniknya lagi nih ketika si pria pendaki sama temennya, mereka berdua kan, mereka mutusi istirahat lagi nih karena kecapean. Si burung jalak ini tetap bareng mereka gitu, nungguin mereka istirahat, sama sekali nggak pergi kemana-mana. Jadi bener-bener
kayak ngerti gitu loh. Pas mereka mau jalan lagi nih, kata si pria ini, ya burung jala itu muncul lagi, ngikutin mereka, ngasih arahan lah, kayak ngasih mereka petunjuk jalan supaya mereka ini bisa sampai ke puncak. Nah, sebagian dari yang komen nih ada yang terkejut karena cerita itu, dan sebagiannya juga ada yang ikut menceritakan pengalaman mereka. Nah, salah satunya ada nih satu akun yang menceritakan waktu dia juga mendaki Gunung Lawu. Jadi komennya itu kayak gini, waktu itu pernah ke Lawu dari pos 3 OTW pos 4, disambut sama burung jala sampai puncak, lalu pas turun juga dianterin lagi sama burung jala itu, dan itu ditulis sama akun TikTok Anak Indomie. Maaf ya, bukan endorse, emang namanya kayak gitu. Nah, yang komen juga sama gitu, ngalami hal sama gitu kan, atau jangan-jangan emang burung itu, nggak tahu sih, emang burung itu mungkin ya udah ramah lah sama pendaki-pendaki yang ada di situ, mungkin udah pinter kali ya burung jalanya. Tapi jarang loh ada burung jala kayak gitu. Mungkin kalau burung kakak tua dididik emang banyak yang gitu kan, nggak heran lagi. Tapi kalau burung jala, nggak tahu sih, entah aku yang baru denger ini atau gimana, kok bisa kayak gitu kan. Oke lah itu tadi beberapa kisah dari pendaki-pendaki yang ngalami nasib apes karena mereka itu tersesat waktu mendaki gunung yang mereka naikin. Jadi ini ceritanya, karena ceritanya masing-masing cerita terlalu singkat, akhirnya aku gabungin jadi satu video supaya video aku durasinya agak lama aja. Jadi buat kalian-kalian semuanya yang punya pendapat tentang video aku kali ini, kalau ada kurang atau apa bilang aja. Sebelumnya aku juga minta maaf. Kalian boleh nulis pendapat kalian apapun itu di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Dan buat kalian-kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mau lihatnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel OKZ. Oh ya satu lagi, banyak karena aku orang Medan, banyak kali yang bilang Kak Jen orang Batak ya, banyak yang bilang aku orang Batak ya kan, karena aku orang Medan. Jadi apalagi di video ini aku tuh pakai kata kedan, mau lihatnya, yang ini sebenarnya ini bahasa Batak gitu. Kenapa aku pakai kata-kata mau lihatnya yang artinya terima kasih, bahasa Batak gitu ya. Entah kenapa aku pengen aja, nggak tahu, walaupun aku bukan orang Batak, mungkin karena orang banyak yang ngira aku orang Batak kali ya. Jadi aku tuh orang Banten, bapak aku Banten, mama aku Jawa, tapi Jawanya Jawa Sumatera gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, banyak yang ngira orang Batak, nggak masalah juga gitu. Jadi itulah alasan aku kenapa di video aku bilang mau lihat deh ke teman-teman semuanya, sampai-sampai orang makin banyak ngira aku orang Batak gitu. Sebenarnya enggak. Jadi di Medan itu enggak hanya suku Batak, di sini juga banyak suku, tapi emang banyak Bataknya juga, banyak Melayunya juga di sini gitu. Suku lain juga ada sih, cuman emang orang-orang taunya Batak gitu kan. Sebenarnya di sini ada kok banyak suku. Oke lah sampai sini dulu. Makasih buat semuanya mau lihatnya. Sampai ketemu di konten aku berikutnya. Assalamualaikum.